Oke, di video kali ini saya ingin memberikan review match untuk 3 pertandingan. Ada Rans dengan Persis Solo, ada Persita dengan Dewa United, lalu ada PSIS Semarang dengan Barito Putra. Kita mulai dulu dari Rans dengan Persis Solo. Di pertandingan ini Persis Solo akhirnya bisa memperoleh 2 kemenangan beruntun ya. Setelah sebelumnya Persis Solo ada hasil inkonsisten, dan sekarang dengan kemenangan atas Rans, Persis Solo naik ke peringkat ke-6. Sedangkan Rans masih tetap berada di peringkat ke-3. Karena Barito Putra mengalami kekalahan ya di kandang PSIS Semarang 1-0. Jadi Rans masih aman di peringkat ketiga. Jadi kalau kita lihat jalannya pertandingan tadi, sebetulnya jual beli serangan terjadi dari kedua tim. Yang membedakan adalah di masalah transisi pertahanan. Saya bilang pertahanan Persis Solo ini cukup bagus saat melakukan transisi untuk bertahan dari masalah menyerang. Ya, Eki Taufik dengan Fakih ini cukup cepat untuk membantu pertahanan dari Bardanca, lalu ada Jaime ya, dan juga ada Miswar. Ini cukup cepat sekali transisi dari sektor sayapnya Persis Solo. Jadi inilah yang membuat Rans berapa kali membangun serangan itu sedikit kewalahan kalau membangun dari sektor sayap. Alhasil lebih banyak membangun dari sektornya Maroka dengan Sitanggang. Ya, jadi sebetulnya permainan dari Persis Solo ini sudah bisa mengcounter serangannya Rans. Karena kalau saya bilang Rans ini juga memiliki permainan yang cukup bagus. Ya, di beberapa pertandingan terakhir saya menonton pertandingan Rans ini cukup bagus saat bermain bola possession. Tapi karena Persis Solo sudah bisa mengcounter dari sektor sayap, alhasil Rans lebih bermain dari sektor tengah. Dan kalau saya bilang penampilan dari ini ya pemain DM-nya Persis Solo, Arapenta ya, Arapenta Purba menggantikan posisinya Sultan Totan. Saya bilang Purba ini cukup bagus bermainnya. Arapenta ini cukup bagus. Selain bisa menjaga kedalaman, tapi Arapenta juga aktif untuk membangun serangan. Ini perbedaan dari Arapenta dengan Sultan Totan. Kalau Sultan Totan saya bilang memang posisinya sama-sama gelandang bertahan. Tapi kalau untuk membangun atau membantu serangan ke depan, ya kalau saya bilang Arapenta ini lebih bagus daripada Sultan Totan saat membangun serangan. Kalau bertahan saya bilang sama-sama bagusnya. Ya, jadi menurut saya posisi Arapenta ini sangat vital sekali untuk menjaga kedalaman pertahanan Persis Solo. Ya, dan kalau dilihat penyerangan Persis Solo justru yang saya bilang cukup aktif sekali untuk memberikan passing-passing yang boleh dibilang cukup memanjakan Roni dan Sananta. Gol pertama dari Roni itu assist dari Mesidoro ya, itu dari servis bola mati. Dan Roni cukup bagus finishingnya ya, karena sempat melabuhi 2 pemain belakangnya Rans dan bisa di finishing menjadi gol. Lalu juga ada beberapa kali sebetulnya penyerangan Persis Solo yang boleh dibilang peluang emas tapi masih kena jebakan offset. Ini sudah terlihat kalau penyerangan Persis Solo sangat efektif sekali untuk memberikan passing-passing yang intercept ya kepada Sananta, kepada Roni. Jadi penampilan dari Mesidoro ini cukup bagus. Dan kalau saya bilang selama 90 menit penampilan CDP menurut saya justru yang seperti kurang on perform. Biasanya CDP ini bermain juga cukup bagus, tapi lawan Rans tadi walaupun memberikan 1 assist ya kepada golnya Mesidoro, tapi performnya selama 90 menit saya bilang ini masih di luar dari perform terbaiknya CDP. Biasanya nggak seperti inilah ya. Ada beberapa kali CDP yang justru melakukan skill individu tapi justru nggak bisa memberikan passing manja kepada Roni atau Sananta ya, walaupun akhirnya bisa memberikan 1 assist ke Mesidoro ya. Paling ini aja, sisanya untuk permainan Persis Solo saya bilang sudah cukup bagus, walaupun harus kemasukan lewat golnya Sitanggang ya. Itu gol juga menurut saya dari kreativitas serangan ya, itu Eki Taufik ya posisinya di sebelah kanan, dan itu mendapatkan assist juga dari Brandau ya, dari posisi sebelah kiri atau posisinya Eki Taufik. Ya, jadi untuk overall saya bilang Persis Solo layak menang, peluangnya juga cukup banyak, terutama di babak pertama, tapi memang lebih banyak yang kena jebakan offset ya, karena terlalu cepat untuk Sananta ya, ada berapa kali itu yang kena jebakan offset dan juga Eki ya, jadi cukup sayang. Ada juga si DB, ada 1 peluang kena offset juga. Ya, paling tinggal masalah penyerangan untuk mengantisipasi kekompakan ya, agar tidak banyak terjebak offset lagi untuk kedepannya untuk Persis Solo ya. Tapi untuk segi penyerangan, pertahanan saya bilang sudah cukup bagus. Penyerangan cukup berbahaya, pertahanan juga transisinya cukup bagus. Siapa tadi? Purba ya. Purba ini menurut saya cukup bagus, Arapenta Purba ya, walaupun menggantikan posisi Sultan Totan.
Jadi Persis Solo selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin, 2 kemenangan beruntun, dan menurut saya menghadapi Rans ini di luar dari hasil kemenangan ini juga cukup bagus karena bermain di kandang Rans. Ya, semoga Persis Solo bisa terus memberikan permainan yang seperti ini ya, karena sekarang Persis Solo sudah perlahan mulai naik ke atas ini. Ya, sesuai dari target saya nih, semoga Persis Solo bisa kembali lagi ke jalur bersaing di segmen papan atas, karena dari komposisi pemain Persis Solo harusnya ya Persis Solo sudah bisa bersaing ke segmen papan atas. Ya, jadi selamat, dan juga untuk Rans Nusantara tetap semangat, jadikan kekalahan ini sebagai motivasi agar kreativitas dari sektor sayap terutama dari Eduardo Almeida ya memiliki opsi lagi, karena di pertandingan ini sudah tercounter di sektor sayap. Ya, ini paling untuk evaluasi dari Rans Nusantara, jadi tetap semangat. Lalu next ya, ada Persita Tangerang dengan Dewa United ya. Persita akhirnya bisa menang setelah di beberapa pertandingan terakhir belum pernah memperoleh kemenangan ya. Sedangkan untuk Dewa United juga sama ini, dalam 5 pertandingan terakhir hanya menang sekali, imbangnya 3 kali, lalu dia belum terkalahkan memang dalam 5 pertandingan terakhir, walaupun harus akhirnya kalah juga lawan Persita. Jadi kalau selama 90 menit ya, sebetulnya saya bilang inilah ya jati diri dari permainan Persita Tangerang. Persita Tangerang ini sebetulnya menang 1-0 menurut saya ada kerugian juga, karena peluangnya ini banyak sekali Persita Tangerang. Ya, di babak pertama ada Hani Syagara, itu berapa peluang sebetulnya. Tapi shootnya masih ada yang lemah, masih ada yang belum bisa menemui sasaran. Lalu Vergonzi juga ada peluang. Belum di babak kedua, Hani Syagara ada peluang lagi ya, Vergonzi juga ada. Jadi begitu banyak peluang yang diciptakan oleh Persita Tangerang di pertandingan kali ini. Dan kalau saya bilang apa sih sebetulnya jati diri Persita? Ya ini permainan cepat. Ini yang saya nanti-nantikan untuk Persita Tangerang. Kalau permainan Persita ini lebih bagus bermain cepat dengan komposisi pemain yang ada saat ini. Esa Sarul yang bisa menciptakan gol, ini memiliki kecepatan yang cukup bagus. Hani Syagara ya, walaupun memang kecepatannya sudah nggak terlalu terlihat ya. Kalau saya bilang mungkin postur tubuhnya sedikit mulai naik gitu ya. Seperti postur badannya ini sudah mulai berisi banget. Jadi untuk melakukan sprint berapa kali seperti cukup lambat, tapi kalau berbicara skill individu, memang Hani Syagara berapa kali bisa menciptakan peluang dari skill individunya, ya. Jadi boleh terlihat kalau Persita Tangerang dengan pemain yang saat ini ada, itu lebih bagus Persita Tangerang bermain cepat. Ini terbukti lawan Dewa United, permainan cepat ini sangat efektif untuk Persita Tangerang. Belum masalah pertahanan, Persita Tangerang di saat bertahan itu langsung bertahan di zona area sendiri, benar-benar melakukan pressing di zona area sendiri. Inilah yang membuat penyerangan Dewa United terutama di babak kedua itu hampir minim banget peluangnya. Memang ada peluang yang masih kena tiang. Lalu ada penyelamatan dari Oscario ya, itu headingan dari pemainnya Dewa United ya. Itu cukup bagus sebetulnya memang ya, tapi masih bisa ketepis oleh Oscario ya. Jadi sebetulnya permainan Persita Tangerang selama 90 menit itu sangat mendominasi. Peluangnya banyak, permainan cepatnya juga terlihat di saat membangun serangan. Dan di saat bertahan juga transisi pertahanannya sangat cepat. Persita Tangerang lebih banyak melakukan pressing di zona area sendiri. Jadi ketika melakukan penyerangan, lebih mengandalkan permainan yang cenderung cepat ya, long ball maupun permainan passing-passing yang cepat ke depan. Dan itu terbukti efektif. Nah inilah yang saya inginkan untuk Persita Tangerang. Ya, yang menurut saya di pertandingan-pertandingan sebelumnya di bawah Luis Duran justru permainan Persita sedikit lambat. Jadi ya hasil-hasil memang masih kurang baik. Tapi ya di pertandingan kali ini sayangnya Persita Tangerang belum bisa kill the game. Ya, kemenangannya sangat tipis 1-0 padahal peluangnya banyak. Ya, ini tinggal kembali lagi ke faktor finishing dari pemain-pemain Persita. Semoga di pertandingan berikutnya Persita Tangerang bisa memperoleh kemenangan ya dengan maksimal lagi. Bisa kill the game lah, paling enggak 2-0, 3-0 itu bisa kill the game namanya Persita. Tapi di pertandingan kali ini saya bilang ya yang penting sudah menang dulu untuk Persita. Lalu yang kedua permainannya sudah mulai balik lagi ya, permainan cepat yang saya inginkan. Tinggal PR-nya semoga Persita Tangerang bisa membenahi faktor finishing, lalu bisa kill the game secepatnya untuk pertandingan-pertandingan ke depan lah, kalau Persita Tangerang memang sudah bisa mendominasi permainan ya. Jadi untuk Persita Tangerang selamat kalian mendapatkan 3 poin, dan untuk Dewa United juga tetap semangat ya. Semoga dengan kekalahan ini ada evaluasi dari Coach Olde ya. Ini juga penampilan Dewa United akhirnya harus terkalahkan dalam 4 pertandingan terakhir, belum pernah kalah ini.
Ya, jadi selamat dan juga tetap semangat untuk Persita dan juga Dewa United. Lalu next ya, ada PSIS Semarang dengan Barito Putra. Ini juga cukup seru pertandingannya. PSIS Semarang di babak pertama kalau saya bilang berapa kali membangun serangan ya. Ini seperti koordinasi dari Fortes dan Septian David. Ini saya bilang seperti belum menemukan permainannya berdua ini. Ya, jadi berapa kali ketika Fortes banyak untuk menjemput bola ke bawah, sebetulnya kalau menurut saya ini tugas dari Septian David. Ini sangat terlihat berbeda sekali di babak kedua nanti. Ya, intinya di babak pertama kalau saya bilang ketika Fortes banyak membantu ke pertahanan atau banyak menjemput bola ke area tengah, ini seperti ada tugas yang tertukar dengan Septian David. Kalau menurut saya ini lebih tugasnya Septian David. Ya, jadi ketika Fortes tetap stay di depan, nah nanti akan saya jelaskan di babak kedua ya. Lalu penampilan Rian Ardiansyah kenapa dimainkan bukan Marukawa? Ya mungkin Marukawa secara kondisi fisik belum maksimal ya, karena tadi sempat disorot kamera pahanya sempat diberikan es gitu ya. Tapi kalau dibilang misalkan pun ya Marukawa kondisinya fit, ya saya bilang Agius juga ingin memberikan waktu untuk Rian ya, karena Marukawa di beberapa pertandingan terakhir seperti belum perform banget. Kalau Marukawa perform ini seperti Freitas permainannya sama, tapi karena Marukawa di beberapa pertandingan terakhir seperti belum perform, ya jadi mungkin Agius memilih Rian sebagai starting line up di luar dari kondisinya Marukawa kalau cedera. Ya, jadi ini di babak pertama sangat terlihat kalau PSIS Semarang ya saya bilang ketika menyerang ya ini ada perbedaan tugas dari Fortes dan juga Septian David. Ya, lalu untuk Barito Putra saya bilang ya ini kembali lagi ke sektornya Hasim Kipuy dan Friendly ya. Saya sudah mengatakan pada saat lawan PSM Makassar ya Barito Putra ya. Itu saya mengatakan kalau sektor kiri dan kanan untuk fullbacknya Barito ini untuk membantu serangan saya bilang belum terlalu baik. Di pertandingan sebelumnya saya bilang lebih bagus Buyung yang bermain di kiri ya sebetulnya. Ya, tapi ya ini kembali lagi pilihan dari Coach RD. Ya, jadi untuk penyerangan kedua tim, pertahanan kedua tim saya bilang cukup bagus untuk dua-duanya. Ya, PSIS Semarang bermain cenderung cepat, sedangkan Barito Putra lebih membangun melakukan bola possession ya, dan temponya memang sedikit lambat. Lalu kita masuk di babak kedua. Nah, disinilah poin yang cukup penting untuk saya pelajari dari kedua tim. PSIS Semarang ini dari Agius sudah terlihat adanya evaluasi. Kalau Fortes jangan terlalu mundur ke belakang. Karena di babak kedua hampir sudah nggak terlihat lagi Fortes menyebut bola sampai ke bawah. Alhasil penyerangan PSIS Semarang itu lebih terlihat banyak peluang ketika Fortes dibalikan atau nggak diberikan tugas untuk menjemput bola ke bawah. Jadi Septian David yang lebih membuka ruang untuk menjemput bola atau memberikan ruang bebas untuk Freitas maupun Vitinho ya yang masuk di babak kedua ya untuk maju ke depan. Nah ini sangat terlihat sekali kalau Fortes bisa stay di depan, nggak terlalu banyak untuk mundur ke belakang, itu lebih banyak menciptakan peluang. Dan salah satunya gol yang diciptakan dari Fortes itu cukup bagus itu. Ya, proses golnya dari Vitinho yang memberikan passing manja dan Fortes bisa langsung menyambar. Itu ada sedikit keterlambatan dari Mahendra ya yang masuk menggantikan Hasim Kipuy karena ada cedera, jadi posisinya Vitinho sedikit free untuk melakukan passing ke tengah dan Fortes bisa mengeksekusi menjadi gol. Nah, untuk Barito Putra ketika tertinggal ya, sebetulnya saya menunggu Konate ini diganti. Karena kalau saya bilang penyerangan Barito Putra itu hampir berapa kali Konate ini kurang bisa memberikan passing-passing manja. Entah kepada Mendes ya, lalu kepada Tocantins ataupun Rizky Pora di kanan. Lalu ini penampilan Bagus Kavi juga sangat terlihat masih belum perform. Kemarin lawan PSM Makassar juga sama. Makanya Coach RD menggantikan Rizky Pora ya yang masuk. Ini juga cukup bagus evaluasi dari Coach RD. Tapi saya menunggu Konate sebetulnya yang diganti karena kontribusi Konate menurut saya ya walaupun ada satu peluang yang masih off target itu ya, tapi secara 90 menit saya bilang Konate seperti nggak perform. Inilah yang menghambat permainan Barito Putra bisa berkreativitas. Biasanya Barito Putra ini bisa bermain cukup bagus kalau untuk membangun serangan. Tapi di dua pertandingan terakhir lawan PSM, lawan PSIS Semarang, justru kreativitas ini seperti nggak terlihat. Ya, jadi menurut saya ini juga ya walaupun pergantian pemain dari Bagus Kavi sudah cukup bagus, lalu ada
Buyung dimainkan akhirnya ya, lalu ada Mahendra dimainkan, Rizky Pora dimainkan, tapi saya sebetulnya tinggal menunggu Konate sebetulnya karena terlihat nggak terlalu perform. Sedangkan untuk PSS Semarang saya bilang nggak terlalu banyak mengganti pemain ya, karena memang di pemain cadangan juga nggak terlalu banyak pilihan untuk di sektor tengah. Jadi Lutfi Kamal yang masuk menggantikan Tri. Nah ini juga kembali lagi Agius lebih memilih Tri ya sebagai pemain syarat regulasi daripada Bayu Fikri ya yang menjadi bek kanan biasanya untuk menggantikan Fredian. Tapi penampilan Fredian juga cukup bagus. Gio juga bermain cukup bagus. Ya, Diarra juga cukup oke. Tinggal masalah tadi ya, kesimpulan saya Fortes dengan Septian David. Ya, tapi di babak kedua ketika Fortes sudah diberikan evaluasi, ya peluang lebih banyak tercipta untuk PSS Semarang di babak kedua dari Fortes. Itu banyak sekali peluang itu Fortes ya, peluang emas. Sedangkan untuk Barito Putra di sini justru nggak terlalu banyak peluang dari kreativitas serangan, ada beberapa peluang justru dari servis bola mati ya, dari headingannya Diarra yang masih kena tiang, untungnya nggak menjadi gol. Lalu ada Lukau ya, juga sempat kena tiang dari gawang PSS Semarang, untung juga nggak menjadi gol ya. Paling ini aja evaluasi atau kesimpulan dari pertandingan PSS Semarang dengan Barito. Jadi untuk PSS Semarang selamat ya, kalian mendapatkan 3 poin, kemenangan yang cukup bagus, bermain di kandang sendiri, dan bertemunya juga Barito Putra yang ya secara perform juga sebetulnya masih ada inkonsisten ya. Tapi ya semoga PSS Semarang dengan kemenangan ini bisa kembali lagi ke segmen papan atas ya, bersaing lagi ke segmen papan atas. Dan untuk Barito Putra secepatnya ya bisa bangkit lagi, karena ini hasilnya 2 kekalahan beruntun ya untuk Barito Putra. Semoga besok lawan Rans ya Barito Putra sudah ada evaluasi dari pertandingan lawan PSS Semarang dari Coach RD ya. Jadi tetap semangat untuk Barito Putra. Jadi ini aja 3 pertandingan yang saya bisa berikan kepada kalian. Terima kasih, semoga bermanfaat. See you.